Mahasiswa mana? IPB. Pak Rektor. Lagi di IPB nih. Ucapan selamat datang kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi. Oh iya. Pak, bisa minta foto dulu? Oh, boleh. Ini sih pada pengen ya. Saya tanpa pendamping jadi gubernur. Ini gubernur konten, gubernur lambe turang, loh macem-macem. Sampurasun. Sehat semuanya. Pengen yang gitu Pak, gubernur kita kayak KDM, kayak gubernur Pramono emangnya kurang merangkul? apa? Pramono kurang merayat, kurang merangkul warga. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Ya, si Abu lagi makan pakun bobodo topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkli. Nyo. Yes. Santuy People. Bener-bener nih Kang Deddy sepertinya memberikan surprise kepada teman-teman mahasiswa khususnya di IPB nih ya, Bogor ya. Sepertinya teman-teman mahasiswa nggak tahu kedatangan Kang Deddy, terus tiba-tiba nongol dan kayak memberikan materi dan segala macam. Cuma yang bikin aku salfok, ekspektasinya mungkin kan akan kaku gitu dan segala macam. Ini enggak, sangat cair, bahkan terkesan jadi kayak konser gitu. Meluncur dulu. Cus. Ninyo, berawal dari postingan Kang Deddy saat bikin VT dengan teman-teman mahasiswa dari IPB nih. Kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Ini dengan siapa ini? Dengan Vincent. Mahasiswa mana? IPB. Pak Rektor. Lagi di IPB nih. Semangat ya kuliahnya ya. Mana yang hebohnya? Coba yang hebohnya. Bilang salam sama orang tuanya. Salam. Sama orang tuanya bilang salamnya. Mana yang macet di mana? Angkot yang di pertigaan ini terus iya di depan gerbang juga, masa ada yang parkir? Angkot di Darmaga. Iya Bapak. Sama angkot depan gerbang IPB. Iya, Bapak. Bikin macet. Iya Bapak. Ngomong ke Pak Bupatinya. Ayo ngomong. So. Ayo ngomong. Ayo. Pak Bupati. Bapak Bupati. Angkotnya kadang ngalangin kita, jadi macet banget. Ambulan nggak bisa lewat. Iya. Masa ada yang lawan arus, terus mangkalnya di tengah jalan. Benar. Enggak. Oke. Terima kasih ya. Ini calon pesaing panas melihat ini. Iya enggak? SMP ya nggak ada adik kita yang SMP, mak-mak ya udah pasti ya sebagian besar dikuasai oleh Kang Deddy gitu, mak-mak ya, bapak-bapak juga gitu kan. Adik-adik yang SMP. Nah kan mungkin harapan satu-satunya nih mengambil suara dari teman-teman mahasiswa nih, anak-anak tanggung gitu kan, remaja menuju dewasa nih. Kalau ngeliat kayak gini kan diberikan ruang, ayo sok speak up, ayo nih saya kasih ruang nih, Pak Bupati omelin Pak Bupatinya ya gitu kan. Terus bisa dilihat antusiasnya, wah bisa-bisa ngeborong suara nih di next periode nih. Iya, ini calon pesaing tidak suka melihat ini nih ya. Iya, mana langsung ngadunya tuh langsung lagi kan. Pak itu Pak di sana tuh macet Pak gitu. Ya sok apa yang mana bukan yang ya biarin biasa itu mah lagi proses segala macam. Enggak, tapi sok yang mana. Sok sampein ke bupatinya. Siap. Proses PT ini tes semua teman-teman mahasiswa kalau nggak salah tuh tidak tahu gitu kedatangannya. Bahkan pas datang juga loh jadi surprise, banyak yang kaget gitu. Nih momen-momennya nih ya kita meluncur. Cus. Nih yo, nggak cuma teman-teman mahasiswa yang kaget, yang nonton juga kaget. Karena apa? Karena ceki-ceki. Play. Kok banget. Sumpah. Kaget anjay. Kaget aja gitu. Ya mungkin di rundown ya gitu, nggak ada tuh momen kedatangan Kang Deddy. Mungkin sengaja panitianya bikin surprise atau seperti apa gitu, yang akhirnya teman-teman mahasiswa ini pada kaget, terkejut, terheran-heran. Ini teh momen
PKMB IPB 62 atau masa pengenalan kampus mahasiswa baru IPB gitu. 62 berarti apa? Angkatan 62 nih berarti ya. Gila, tiba-tiba nongol Bapak Aing. Dan tidak dibiarkan begitu saja. Kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa yang akhirnya dapat beasiswa gitu. Iya, bener-bener. Ini next momennya meluncur. Cus. Nih dari shot yang berbeda saat kedatangannya rasanya udah kayak konser. Ceki-ceki. Play. Ini langsung gila ya, seantusias itu ya. Itu gemuruhnya dari situ kan, bukan scoring editing yang dimasukin kan. Sama aku juga tadi refleks, ada teman-teman mahasiswa yang ada refleks langsung berdiri gitu ya, salfok. Aku padahal maksudnya ya udah nggak apa-apa, Kang Deddy mah tidak terlalu kaku dalam apa namanya gestur-gestur penyambutan dia makan. Cuma respect teman-teman mahasiswa. Sampai dapat respect juga dari teman-teman netizen nih di komennya, mahasiswa aja sangat antusias sama KDM gitu. Nanti yang kontra ngomong enggak semua mahasiswa antusias sama Kang Deddy. Ya kan ini kita poinnya kampus-kampus Jabar ya. Yang di luar Jabar ya terserah gitu kan, gubernurnya juga beda gitu. Ada dari Juli, terima kasih buat para mahasiswa itu ya IPB atas penyambutannya katanya. Surprise juga sih. Bener rasanya kayak konser. Ini next momennya ada lagi meluncur. Cus. Nih shot yang berbeda lagi saat semua kepala tertuju ke belakang. Ceki-ceki. Play. Selamat datang kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi. Oh iya. Ini kan shot aslinya bener gemuruhnya dari situ. Enggak, bukan scoring yang ditempel. Bener. Iya, gemuruhnya beneran, sumpah. Bener, ini mah. Tuh, apa begini-begini ya. Bener semeriah itu rasanya, bener nggak salah. Kalau disebut jadi rasa konser nih gitu. Setelah kedatangan Bapak Aing, terlebih ya style Bapak Aing yang kita tahu kan nggak apa namanya, udah nggak usah terlalu formal gitu kan, santai aja. Apalagi nanti kita ke momen dialog nih, pasti ya mungkin saat people yang sering nonton Ngajang Keluarga udah tahu gitu cara berdialog Bapak Aing. Ini ada netizen yang nanyain ya, Bapak Aing bandel sepertinya ya, kapan istirahatnya atuh gubernur, ngelayap mulu katanya ya. Nggak ada istirahatnya, kerja mulu ya. Karena mungkin masyarakat sudah cukup lumayan sering melihat yang istirahat terus nggak ada kerja. Nggak, kita kasih next momennya meluncur. Cus. Nih apa nih? Cuman 14 detik sih kayaknya. Kakak Ratni Queen of Domi ya itulah pokoknya, buat jadiin story sekalian di post juga. Cuman dikasih caption sesuatu yang pasti tidak pernah menjadi garapan. Apa nih, ceki-ceki? Play. Ini gubernur konten, gubernur lambe turah, lo macem-macem. Mantap, tenang. Pinter juga. Diantar sama mama. Cuplikan dialog, sumpah aku gak sabar pengen nunggu fullnya nih, kayaknya pas seru nih ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Ya pasti dengan gaya ngobrol yang nggak berjarak gitu, kayak KDM biasa lakukan gitu ya. Cuman tadi apa nih tiba-tiba nyinggung soal ini gubernur konten, gubernur Lambe Turah. Kayaknya menarik nanti. Gak sabar aku nonton fullnya. Coba kita next momennya. Cus. Nih alhamdulillah Bapak KDM memberikan beasiswa untuk mahasiswa IPB tuh. Pasti ada yang mendapatkan apa ya, rezeki gitu ya. Ceki-ceki. Play. Nah memang pengen perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia dan IPB salah satu yang terbaik. Papua Baratnya mana? Di Kabupaten Teluk Pintu nih Pak, lumayan jauh. Kamu asli Papua? Tidak Pak, ayah orang NTT. Orang NTT? Ibu orang Minang. Ibu orang Minang. Ayah NTT, ibu Minang. Jadilah anak Papua. Ya, lahir besar di Papua. Iya, jadilah anak Papua karena bikinnya di Papua. Bukan begitu kakak?
Oke, kemudian bapak ayahnya kerja apa? Kalau bapak Brimob, Pak. Hah? Brimob. Anggota BRIMOB. Gitu. Mama ibu rumah tangga. Iya, mama ibu rumah tangga. Oh. Kuliah, kenapa nggak masuk polisi? Saya memiliki ketertarikan di bidang IT, Pak. Wah, keren. Apa pesan dari orang yang tinggal di Papua buat warga mahasiswa IPB? Yang dari Papua, kita semua punya mimpi yang besar. Dan cara untuk mencapai mimpi itu tuh salah satunya yaitu dengan kita bisa berkuliah di tempat-tempat terbaik di Indonesia. Oh. Dikirim berapa bekalnya sama ayah per bulan? 2 juta, Pak. 2 juta, karena Papua ya? Iya. Setahun kamu nggak usah minta uang sama ayah kamu. 2 juta dari saya sebulan. Wah. Setahun. Ayo, Pak. Kasih banyak, Pak. Boleh kan? Boleh, Pak. Begitu kamu mintanya double, aku nggak jadi kirim. Oh iya, Pak. Siap. Ya? Jauh Papua. Terima kasih. Pak, bisa minta Semangat. Pak, bisa minta foto dulu. Oh, boleh. Ini cuma udah pengen yang lainnya. Gila coy, walaupun cuman bekal gitu, walaupun cuma setahun, gak full 4 tahun, tapi ya buset bukan lumayan lagi gitu kan. Setidaknya meringankan beban orang tua gitu, selama setahun gak perlu ngasih bekal gitu, bisa ditabung atau dipergunakan dulu gitu kan. Iya. Ya pasti dapat rezeki, ada aja. Asal nggak mungkin gitu Kang Deddy datang gitu di sebuah acara gitu atau di sebuah pertemuan itu tidak memberikan rezeki, itu asa-asa aneh gitu. Iya, kayaknya kemanapun Kang Deddy pergi kayaknya pasti ada yang dapat rezeki deh. Iya, nemu aja gitu ya. Coba next momennya. Cus. Nih, ada dialog apa nih momennya nih? Ceki. Play. Pandeglang, Banten, Bapak. Oh, Banten. Bantennya mana? Pandeglang. Bantennya Pandeglang. Nih, gara-gara nih tadi ada saya yang Pak Rektor saya perhatiin, ada satu hal yang oleh Pak Rektor disampaikan tapi tidak berlaku dengan saya. Kenapa? Keberhasilan seseorang juga ditentukan oleh siapa yang menjadi pendamping dirinya. Saya tanpa pendamping jadi gubernur. Aduh, ngahot. Benar nggak? Justru aku ditinggalkan pendamping malah makin. Jadi kalian yang diputusin sama pacar oleh atau orang yang begitu kamu cintai, justru itu jalan menuju kemajuan. Sumpah aku gak sabar nunggu fullnya nih. Antara di channel Kang Deddy atau di Lembur Pakuan. Ini pasti banyak momen-momen yang ada isinya tapi ada lawakannya juga. Iya, seperti sumpah. biasa gayanya Kang Deddy ya. As always, bener-bener. Nih sampai ada komenan dari Jolo ya. Pokoknya kalau ada KDM pasti dibikin ketawa. Ntar ada sedihnya, ada ilmunya, ada ketawanya. Iya. Coba tolonglah. Kasih next ya. Cus. Ini dialog apa nih kita lihat ceki-ceki. Play. Ya makanya jangan pakai barat dan timur, susah mengidentifikasinya. Berarti daerah pesisir. Iya, daerah pesisir apa, kasih nama di situ. Gitu. Nggak ada, Pak. Ya udah, misalnya daerah pesisir Kenangan. Oke, jurusan bapaknya kerja apa? Bapaknya guru. Lagi. Iya. Di mana? Di daerah di pesisir barat. Guru apa? Guru SD. SD. Iya. Hebat, masih ngajar. Udah pensiunan. Pensiun? Iya. Habis dong duitnya. Masih ada lah dikit. Oh, dikit. Ibunya? Ibunya tidak bekerja. Tidak kerja, ibu rumah tangga. Iya, bisa dibilang gitu. Anak ibunya berapa? 3. 3. Iya. Itu kan anak orang tua kan? Iya dong. Ya orang tua tuh ibu sama bapak kan? Betul. Gitu. Ya, 3. Kamu paling gede. Duh, Bungsu. penasaran aku lanjutannya. Ini mah alamat dapat beasiswa lagi nih. Alamat nih, entah uang bekal, entah dibayarin semester nih. Iya. Tapi ini kan karena ini surprise ya. Maksudnya
nggak ada info dari Kang Dedi, dari panitia juga nggak ada info, jadi bener-bener surprise didatangin aja. Nah video ini kan diposting terus FYP lewat nih, ada yang nanya ini ibu-ibu nih, masih ada nggak bu KDM-nya di IPB? Ini alamat kalau KDM nggak bergerak langsung dikerumunin sama ibu-ibu. Bukan cuman mahasiswa aja yang di sana nanti ya. Iya, mahasiswa kan ya ibaratnya sebagai tamunya Kang Dedi gitu kan. Iya, nanti tiba-tiba pas mau keluar susah nih gitu. Makanya diem-diem di post setelah Kang Dedinya udah rilis gitu. Udah pergi lagi. Kalau enggak bahaya, cilaka begitu keluar. Lah, ini mahasiswa baru juga gitu kan. Enggak, ini orang tuanya mahasiswa. Colong lah. Kasih nextnya lagi. Ninyo. Tadi kan di Bogor ya, meleng dikit udah ada di Jakarta. Tenis indoor Senayan sama apa namanya PPKBM juga atau masa pengenalan ini kan mahasiswa baru gitu kan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke. Ini panitianya nyari gara-gara, sumpah. Panitianya nyari gara-gara nih kan. Ntar kita lihat aja komennya, ceki-ceki. Play. Sampurasun. Sehat semuanya. Masih sehat? Mau jadi mahasiswa mau jadi sarjana? Mau jadi mahasiswa mau jadi sarjana? Mau jadi sarjana mau jadi pengusaha? Mau jadi pengusaha mau kaya? Mau kaya apa mau bermartabat? Terus kalian semuanya. Terima kasih ya buat Bapak Rektor. Bapak itu rektornya. Bapak, kemudian para wakil rektor, para dekan pimpinan universitas, dan semua yang hadir. Aduh, happy aku ngeliatnya, wah keren gitu kan, kayak konser lagi nih kata captionnya juga kan. Cuma maksudku ini panitianya, tuh Pak Rektor ini bener-bener nyari masalah gitu. Kan ini universitas di Jakarta ya, bukan nggak boleh, bukan boleh banget gitu. Cuman kan tahu dong, akhir-akhir ini ada yang sering dibanding-banding gitu kan. Nih muncul di komen nih. Ini pertama ada yang heran dari Evo ya, habis dari IPB tiba-tiba udah di Jakarta aja. Jakarta nggak aneh emang. Tekan kenapa nggak ngomongin yang diundang? Iya itu kenapa nggak yang itu aja? Bukan yang nggak boleh, boleh. Gitu. Tapi kan ya kan kondisinya teh lagi, aduh tolonglah ya. Aduh gimana ini teh, udah rada dingin-dingin nanti kegoreng lagi, Aduh aing mah masalahnya ini kan terlihat oh ya udah biasa. Ternyata ada teman mahasiswa yang record juga pas datangnya gitu nih meluncur. Nih pas menyambutnya nih ceki-ceki. Play. Cemburu gitu. Kamu teh anak siapa gitu. Kamu bukan bapak sendiri yang diundang, malah bapak orang lain gitu. Gimana ini teh? Aduh aing mah nyari gara-gara wae. Tolonglah. Beda ceritanya kalau misalkan diundang ke Maluku Utara gitu kan. Pasti ada ibu gubernur juga kan, Bu Sherly mendampingi juga gitu. Karena memang secara relasi ya adem ayem aja gitu di persosmedan. Begitupun misalkan diundang ke Kalimantan Timur ya sekarang udah adem ayem aja. Betul. Gitu kan. Ini kan memang lagi rada panas gitu ya. Rada panas sejujurnya, disebut dingin tapi rada panas gitu kan, tapi kayak yang terkesan dingin, intinya mah kayak nggak negor gitu. Iya. Nanti ada malah dibanding-bandingin lagi. Tolonglah. Usah jauh-jauh teman-teman Santai People aja yang di kita nih ya, di Radio Santai ini ya. Banyak juga kayak Kakak Saninata gitu kan, warga Jakarta gitu kan. Pasti ada lain juga nih, tinggal di absen aja warga Jakarta yang ngefans sama Kang Dedi gitu. Aing mah panitia nyari gara-gara aja. Tahu aja cara ngegoreng di sosmed dir aing mah. Kasih nextnya lagi ya. Ninyo,
Ini aja bisa jadi sampel nih dari channel Cerita Jakarta yang suka nanya-nanya berkeliling di Jakarta gitu, nanya-nanya kepada ibu-ibu warga sekitar gitu terkait perkembangan di daerahnya, pembangunan dan segala macamnya. Itu nggak jauh ibu-ibu pasti pengennya KDM. Aduh, aing teh tolonglah. Ini aja nih sampel terbarunya nih bisa kita lihat ya. 5 dari menit 549 mohon izin Cerita Jakarta Santi People yang pengen nonton fullnya mohon dibantu langsung meluncur, kita lihat ceki-ceki. Play. Kenapa Bu tiba-tiba ngomongin KDM tadi? Saya kaget ini. Coba kalau gubernur kita kayak KDM Pak merangkul. Gubernur DKI Jakarta. Iya. Hah? Ya pengennya gitu Pak, gubernur kita kayak KDM, kayak gubernur Pramono emangnya kurang merangkul? apa? Pramono kurang merayat, kurang merangkul warga. Nggak usah ditanyain udah. Oh ya iya Bu ya. Oke. Terus ganti topik ini di follow up. Aduh, liar aing mah. Hah? Ya pengennya gitu Pak, gubernur kita kayak KDM, kayak gubernur Pramono emangnya kurang merangkul? apa? Pramono kurang merayat, kurang merangkul warga. Saya belum pernah ada begini-begini dari gubernur. Saya Pak sudah 10 tahun saya jadi janda ya. Yang namanya bantuan dapat beras dari pemerintah saya belum. DKI nggak pernah dapat? Saya nggak pernah dapat di sini. Kecuali waktu COVID. Kalau bukan COVID nggak pernah dapat. Artinya kalau ibu misalnya mama yang ngomong, logikanya mestinya dapat ya? Harusnya kan dapat. Maaf ya Pak, saya janda, rumah ngontrak. Iya. Nah, tapi kenapa giliran yang rumah sendiri masih punya laki bisa dapat, yang janda nggak dapat? Iya. Di situ pemerintah kurang kayaknya Pak kurang. Iya mamanya kurang perhatian ke warganya ya. Jadi berharap kenapa tiba-tiba tadi ini pas saya lagi matiin kamera malah ngomongin Deddy Mulyadi. Iya kan kalau kayak maaf ya Pak ya kayak KDM. Saya tuh Pak setiap KDM ngelihat di TikTok gitu ya Pak ya. Iya. Itu entah benar entah enggak ya itu mah ngelihat dia begitu Pak merangkul warganya, rakyatnya yang susah, memberi gitu Pak. Saya setiap dia begitu air mata saya ini nangis gitu Pak. Senang jadi nontonnya ya. Terharu gitu ya. Berharap ini kayak gitu juga yang dilakukan Gubernur DKI. Pengennya sih begitu Pak. Jangan dia di atas saja. Lihatlah warganya yang susah, rakyatnya yang susah. Nih Gubernur DKI belum turun ya? Belum. Jadi banyak di kantor aja. Padahal ibu berharap sebagai warga DKI Jakarta ditengokin ini lagi ya. Apalagi maaf yang ngomong warga Jakarta tapi tambah susah hidupnya. Iya, makanya. Iseng aja di follow up, sumpah iseng aja gitu. Aduh, padahal tadi katanya itu kan celetukannya pas kameranya mati. Udah gak usah di-record. Iya. Bukan apa-apa. Ya kan gini, Kang Deddy banyak turun tuh kan karena dia kan gubernur konten gitu. Kalau nggak turun ya nggak ada konten. Betul. Gitu. Kalau istilah Kang Deddy, saya mah begini-begini itu pencitraan gitu. Iya, jangan percaya gitu. Jangan ngebanding-bandingin kasihan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, namanya udah era sosmed, momennya banyak direkam, tersebar di mana-mana. Ya orang bisa menilai ya terserah. Ada yang nilai nggak percaya ya silakan. Ada yang nilai ikut terharu juga silakan. Ada yang percaya silakan. Hak masing-masing itu mah ya. Yang jelas ya gara-gara gubernur konten ini, gubernur Lambe Turah ini. Tapi faktanya warga lain pada kepengen juga gitu ya. Punya gubernur konten, gubernur Lambe Turah gitu, gubernur otak dangkal gitu ya. Ya biar gitu-gitu juga diperhatiin warganya gitu ya. Aduh tolonglah teman-teman mahasiswa. Ini sampel ibu-ibu karena ibu-ibu mau nggak usah kita ragukan lagi ya. Ini kita ke bapak-bapak meluncur. Cus. Ninyo, dari Mang Ava Channel punten mohon izin ada sedikit testimoni dari bapak-bapak gaul sepertinya soalnya lagi sepedahan gitu ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Oh di Kali Gabus. Ya memang sudah mau rampung sih. Assalamualaikum Pak, saya konten kreator Gabus Pak. Ya Pak, boleh wawancara sebentar nggak Pak ya? Boleh. Ini Pak langsung aja Bapak. Ayo Pak sini Pak, nggak apa-apa gabung Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Ya. Izin Pak sini Pak sedikit takut. Sama Pak KDM. Iya boleh. Bapak Aing. Pak, ini kan Kali Gabus dulunya sangat
sangat penuh dengan kumuh segala macam lah ya. Dan di bulan Maret kemarin Pak Deddy Mulyadi melakukan satu kebijakan yang cukup strategis ya dalam merapikan Kali Gabus ini. Nah, pendapat Bapak nih, saat ini kondisinya seperti apa nih Pak? Sudah cakap Pak, sudah mantap Pak. Dulu yang di pinggiran terlalu kumuh, bangunan-bangunan yang nggak beres itu sekarang sudah sangat rapi. Kita juga merasa nyaman bersepeda sini, jadi jalan sudah mulus dan berterima kasih tentunya kepada pemerintah Jawa Barat, terutama KDM nih, Pak Aing. Pak Aing. Pak, kira-kira nih Pak, apa lagi harus ditambah nih Pak di Kali Gabus ini untuk untuk menyambut musim penghujan nih Pak? Sebenarnya kan musim penghujan nih, kira-kira apa lagi Pak agar benar-benar terbebas dari banjir nih Pak? Oh, perlu pengurukan sepertinya, pengurukan dan penataan pinggir kalinya. Jadi ada, terutama ini kan masih banyak yang belum dirapikan. Nah ini kan perlu dirapikan lagi nih, karena pasti banyak sedimen nih, pasti tentu mungkin perlu dilihat dari hulu sampai hilirnya. Pasti ini mesti dikontrol ulang lagi dari hulu sampai hilir, karena sekarang ini sebetulnya sudah cukup bagus, cuman lebih baik lagi untuk dalam pemeliharaan nih ke depannya. Saya kira. Tapi yang paling utama itu masyarakatnya Bang. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan sembarangan. Itu yang penting. Jangan mengharapkan pemerintah aja. Kasihan pemerintah. Dikasih spanduk lah, paling tidak jarak-jarak 50 meter atau berapa untuk peringatan. Paling tidak ya meredam dari mereka yang tadinya sembrono lah. Ya paling tidak ditampilkan pasal yang mengenakan kepada yang buang sampah. Pasalnya aja. Eksekusi. Pasal terlalu banyak dong sampai. Ini Bapak yang ini pasti Bekasi asli nih, nggak usah pasal-pasal, eksekusi aja langsung. Pasti Bekasi asli nih, Gabus asli nih kayaknya nih ya. Lanjut lagi. Lanjut. Banyak pasal 1, pasal 2 cukup. Kita yang memanfaatkan jalan ini sangat merasa berterima kasih karena sudah mulus dan tidak banyak kemacetan dan halangan lagi. Mungkin bangunan pinggiran di sisi kali juga perlu diperhatikan nih, mesti ditata ulang. Ditata ulang Pak ya? Iya, ditata ulang Pak. Nah, untuk penerangan nih Pak, apakah cukup atau harus ditambah nih Pak penerangan? Sementara cukup ya. Jadi tidak Cuma kalau dilihat kondisi ada cukupnya. Sudah cukup, tapi ya mungkin perlu penambahan. Kalau masalah cukup mah cukup, karena setiap tiang kan sudah dikasih lampu. Ada lagi yang mau disampaikan ke Pak KDM? Tentunya untuk Pak KDM, jangan di sini aja gitu. Di mana lagi kira-kira? Pondok Ungu Permai Pak. Pondok Ungu Permai, banyak wilayah lain yang belum terjangkau. Kenapa di sana? Iya. Kenapa di sana? Iya. Itu kenapa di sana Pak? Di sana banyak kali-kali juga. Jadi di kali-kali seperti ini masih banyak sampah, sampah Pak. Terutama ke daerah sini tanah tinggi. Nah situ rumah-rumah juga di pinggir kali masih banget banyak. itu Pak, rumah di pinggir kali. Tapi udah dibongkar, sebagian udah dibongkar, nah sebagian lagi belum. Jadi belum ditata lah kalinya. Proses ya. Bertahap kali ya. Iya bertahap kali ya. Sabar. Masih ada 5 tahun lagi. Ada lagi disampaikan ke Pak? Iya Pak, yang sudah digusur Pak, tempat yang sudah digusur itu segera dieksekusi Pak. Jadi banyak tempat yang udah digusur tuh, jadi yang seharusnya udah digarap untuk jalan di sisi kiri kanan irigasi, mereka ya mungkin orang-orang ini memanfaatkan ulang. Coba deh dikontrol. Di mana itu? Itu di daerah Pondok Ungu Pak. Permai Pak. Keluaran dari Abang Tengah. Itu udah digusur Pak. Utara lah. Udah digusur. Nah karena lama nggak dipampan lagi, apa di situ. Dibangun lagi. Ya, kebanyakan pemulung Pak mengumpulkan. Warung-warung ini warung-warung dadakan lah. Lama-lama banyak. Jadinya sih 1, 2, penuh lagi sekarang. Jadi kan kumuh lagi. Iya. Jadi seharusnya harus seperti ini. Padahal itu kan sudah mereka bersihin dulu istilahnya bangunan-bangunannya. Begitu didiamin balik lagi. Terutama ya pemulung-pemulung memanfaatkan ya, sementara mereka naruh hasil pulungan, lama-lama ya nutup jalan itu lagi. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi untuk kalau habis dieksekusi segera dilakukan planningnya, mungkin untuk jalan ya segera diperbaiki jalan. Dan jalan banyak yang rusak Pak di pinggir kali yang ini. Pondok Ungu banyak berlubang. Pondok Ungu terutama yang Bekasi Utara lah.
Bekasi Utara ya. Pondok Ungu ya. Kali Abang Tengah di Bekasi Utara tolong disurvei ulang di sisi kiri kanan irigasinya. Karena itu kan ada jalan, itu mungkin nggak ada pemadatan sebelumnya langsung dicor. Itu jalan jadi hancur. Itu yang terjadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Aing. Pak Aing, terima kasih, mantap. Merdeka! Nih Pak, rombongan kita kapan-kapan sih mau berkunjung ke tempat Bapak Aing nih, rencananya. Kita sekarang ini lagi dari Bekasi mau menuju Rengas Dengklok. Nampak kilas. Nampak kilas. Siap. Nampak kilas nih dalam peringatan 17 Agustus. Siap, hati-hati di jalan ya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ini sih bapak-bapak high class sih. Hari libur sepedahan. Ini sih bapak-bapak jos sih. Tolonglah. Tapi inilah yang akhirnya menjadi concern untuk pihak-pihak yang kemungkinan akan jadi lawan politiknya di 2029 nanti. Iya. Iya enggak? Anak-anak remaja yang di 2029 jadi pemilih baru, mayoritas banyak yang fans sama KDM. Mak enggak usah ditanya lagi gitu. Mahasiswa tadi tuh ditambah bapak-bapak nih kan jadi bingung. Aduh, gua nanti mau ngeruk segmen yang mana ya? Semuanya diborong nih, makanya gempuran nonstop gitu. Buat ngegoyang-goyangin gitu. Kalau ada jeleknya goreng terus gitu. Orang itu tadi bapak-bapak yang kayaknya orang Bekasi asli tadi kan bilang, nah yang itu yang tuh ini, kan tadi bilang sabar masih ada 5 tahun lagi, masih mau lanjut periode 2 gitu tadi kan. Wah ini mah alamat bener-bener Kang Deddy bisa-bisa nanti di next periode ayo siapa aja yang mau ini nyalon di Jabar itu. Malas musuhnya si Deddy gitu. sulit gitu. Tolonglah mak anak-anak tambah bapak-bapak sekarang aroma-aromanya teman-teman mahasiswa juga nih. Aduh makin strong aja nih, makin strong Bapak Aing bener. Ini semua bazar-bazarnya nih. Bazar-bazarnya nih, coba tolonglah ya. Tapi yang jelas kalau ini nyampe ke Bapak Aing nih Pondok Ungu alamat di Satronin nih. Soal bisa kita lihat Bekasi sedikit banyak tuh rada diprioritasin nih gitu ya. Mungkin kayak Kang Deddy ngelihat aduh kemarin-kemarin kasihan tidak dianggap gitu. Jadi sekarang cukup lumayan diprioritaskin gitu. Aduh, tolonglah. Gimana Santi People? Segini dulu aja nih, banyak surprise dari Kang Deddy Mulyadi yang mungkin bisa bikin pihak calon kompetitor gitu kan di next pemilihannya ketar-ketir gitu ya. Sementara segini dulu, besok ada update apa kita gas lagi. Sambil menunggu besok kita menuju ke Sate Supise. Cus. Yo, seperti yang kita dari video kemarin ada Duang Eng Ongli dari Kakak Saninata. Terharu Bapak Aing super duper baik. Sehat-sehat selalu buat Bapak Aing. Siap, sehat-sehat juga buat semuanya dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, si Abu yang rewel, si Pakun yang latah, dua topi mangkok. Ciao dulu dan ciao.